stop itu di atas laut sampai ke Houston. Saya berangkat hari Selasa tanggal 21, jam udah mau maghrib waktu Tokyo. Sampai ke Houston, Texas setelah 12 jam sampai di sana hari Selasa tanggal 21 jam 3 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat Maghrib dan Isya Masjid Al-Ma'mur Lamprit Kota Banda Aceh yang dimuliakan Allah. Seluruh para hadirin dan hadirat yang mengikuti kami melalui media sosial dimanapun saudara kami berada, dan kawan-kawan muda semuanya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah berjumpakan kita kembali di masjid yang mulia ini, di majlis kita ini, majlis ba'da salat maghrib. Kita duduk belajar tentang agama, tentang akidah, tentang pemikiran Islam, tentang Al-Quran, dan tentang kehidupan kita sehari-hari, bagaimana menyikapi berbagai problem kehidupan sehari-hari menurut pandangan Islam. Dan selama bulan suci Ramadan kami tidak berada di negeri dan tidak berada di sini, sehingga selama bulan suci Ramadan mungkin kita tidak berjumpa, dan saat ini Allah izinkan kita berjumpa kembali. Terima kasih banyak atas dukungan dan atas doa mungkin di antara para jamaah dan juga para pendengar sekalian dimanapun saudara kami berada, yang ikut mungkin mendoakan selama perjalanan kami di luar negeri, sejak sebelum bulan Ramadan sampai setelah hari raya. Maka dengan doa dan dengan harapan daripada saudara-saudara kami sekalian, alhamdulillah Allah izinkan saat ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan begitu juga doa yang sama kami haturkan, kami panjatkan kepada saudara-saudara kami semua. Mudah-mudahan selalu dijaga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Allah jaga keluarga kita, Allah jaga kita selalu dalam taat kepadanya dimanapun kita berada. Ada banyak yang minta ataupun WA ataupun melalui media sosial meminta Ustadz untuk ceritain kepada kami bagaimana kisah perjalanan selama safari bulan Ramadan di benua Amerika Utara, yaitu di Amerika dan juga Amerika Serikat dan juga di Kanada. Saya pikir mungkin sedikit berbagi kisah tentang perjalanan kami selama lebih kurang perjalanan semuanya adalah 37 hari dari sejak sebelum bulan Ramadan sampai setelah hari raya, yaitu hari raya ketiga kami baru berangkat safar balik pulang ke negeri, alhamdulillah rabbil alamin, dan sampai ke Aceh. Mungkin sedikit berbagi kisah, paling kurang ini memberi sedikit inspirasi bagi kawan-kawan muda, pelajaran daripada kesan yang kami dapatkan secara sekilas pandang, ya. Kalau mau cerita semuanya, ya kita akan duduk 37 hari, ya. Jadi setiap hari itu ada kisahnya, ya. Jadi harus duduk 37 hari untuk mengisahkan bagaimana kisah perjalanan ini. Karena perjalanan kami adalah sebenarnya perjalanan belajar juga, walaupun waktunya 37 hari, di samping juga diminta untuk mengajar di sana. Kami pergi, alhamdulillah, itu undangan daripada HMI North America,
Ya, di undangan daripada HMI North America, yang sebenarnya undangan ini telah ada sejak telah diundang dari tahun 2020 dulu, cuma takdir Allah terjadi Covid 2020 dan 2021 ya. Dan akhirnya alhamdulillah pada tahun ini akhirnya agenda safari Ramadan di beberapa state kota di Amerika dan di Kanada akhirnya dilaksanakan dan alhamdulillah telah selesai, telah usai adanya. Itu adalah undangan daripada HMI North America. Yang HMI North America ini memiliki cabang di hampir semua state di Amerika. Itu adalah merupakan organisasi Indonesia, dan juga di sana ada perwakilan-perwakilan dari saudara kita Muslim di Amerika yang mereka mengorganize organisasi ini untuk kegiatan-kegiatan dakwah Islam di Amerika dan juga di Kanada. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kami berangkat itu pada mewakili dari ada dua orang. Ya. Ada yang pertama adalah Ustadz, yaitu kami diamanahkan di East Coast itu adalah bagian timur, pantai timur benua Amerika sampai ke Kanada, mulai dari Texas, Houston sampai ke Boston dan juga Toronto akhirnya. Itu semua melewati sekitar ada 10 state lebih ya, 10 state lebih. Bahasa state kalau di Amerika itu artinya adalah provinsi di tempat kita, tapi kalau di sana state itu memang karena negara federal. Jadi setiap provinsi itu di tempat kita itu seperti sebuah negara yang memiliki undang-undang perpajakan yang berbeda, memiliki kebijaksanaan pemerintah yang juga berbeda dari segi teks ataupun pajak dan yang lain. Jadi setiap state itu punya perbedaan satu sama lain. Ada negara ataupun state seperti New York yang itu harga barang sangat mahal di sana karena pajaknya sangat mahal. Tapi kita pergi ke New Hampshire, kita dapatkan harga barang yang sangat murah sekali karena pajak tidak dipungut. Jadi itu berbeda-beda setiap state ya. Nah, kami berangkat mulai dari Aceh ya. Kemudian ke Jakarta, dari Jakarta ke Tokyo, dari Tokyo menuju ke Houston, Texas langsung, memulai daripada bagian timur pantai Amerika perbatasan dengan Meksiko. Nah, jadi dari Texas atau kota Houston itu tinggal 4 jam lagi sudah sampai di Meksiko. Jadi itu sudah berbatasan dengan Meksiko. Nah, kami dikirim, saya ingin kasih tahu beberapa kisah bahwa kami hanya dikirimkan tiket melalui WA. Ya, tiket berangkat dari Jakarta menuju Tokyo, Tokyo menuju ke Houston. Itu perjalanan menuju ke sana ya, dari Jakarta menuju Tokyo itu adalah 7 jam terbang saja. Kemudian dari Tokyo Narita Airport menuju ke Houston, Texas itu adalah 12 jam penuh terbang saja, belum transit lagi. Jadi sana sini 20 jam saja terbang, kemudian ditambah dengan transit 4 jam, jadi 24 jam itu di airport keluar dari Jakarta. Kami dikirim cuma tiket melalui WA oleh travel yang ada di Amerika. Jadi tiket ini betul tidak bahwa tiket ini asli gitu, tanpa ada ngomong, hanya melalui WA saja ya. Saya mempercayai bahwa ini tiket asli. Akhirnya berangkat dari sini, yaitu menginap 1 malam di airport Jakarta karena check-innya jam 5 pagi. Jadi harus menginap dan antri dari jam 3 tengah malam ngantri. Bayangkan itu tiket yang dikirim itu cuma lewat WA. Yang tertulis di situ hari, tanggal, jam itu semua adalah secara sistem. Saya yakin saja kalau tiket itu asli. Saya berangkat dari Aceh, ngantri tengah malam ataupun jam 3 malam, orang tahajud kita ngantri di airport
bahasanya begitu. Kemudian check in, ternyata betul. Betul kalau bahwa nama saya, tiket itu asli, dikasih seat untuk saya berangkat sampai ke Houston bersama dengan barang-barang bagasinya, ngambil nanti di Houston setelah 24 jam penerbangan. Bayangkan tulisan dari dalam WA yang dikirim itu, kita yakini dulu, baru nanti akan terbukti betul tiket itu ada. Saya berangkat dari Jakarta, dari Aceh ke Jakarta, hanya meyakini tiket WA itu. Pembuktiannya nanti ketika di Jakarta. Kan bisa saja tiket itu bodong, tiket itu enggak asli. Orang yang kirim ke saya tidak kenal. Kok yakin saya? Ya. Dengan modal keyakinan itu, saya berangkat dari Aceh. Nah, saudaraku, kawan-kawanku, hidup ini itulah mengandalkan keyakinan. Kalau kita ragu-ragu kemana-mana saja kita pergi, kita nggak akan bisa hidup. Kalau saya mempertanyakan, ini betul nggak tiket ini asli? Saya nggak mau pergi sampai ke Jakarta, ternyata tiketnya palsu. Yang kirim ke saya juga saya tidak kenal orangnya. Nggak kenal, maka saya harus kenal dulu baru mau percaya. Kalau begini cara kita hidup, sulit sekali hidup hari ini. Maka sebenarnya kawan-kawanku, kita hidup itu mengandalkan iman juga. Kan iman itu meyakini ya. Iman itu meyakini sebelum sesuatu itu terjadi. Sebelum itu terbukti dengan benar, yakini dulu bahwa itu benar. Ya, nanti akan terbukti ketika sampai waktunya bahwa iya ya. Saya akan pergi ke Jakarta meyakini tiket itu asli. Pembuktiannya kapan? Di Jakarta nanti. Setelah saya beli tiket, saya berangkat dari Aceh. Ya enggak? Di Aceh saya beli tiket sendiri. Saya yakin karena saya beli sendiri. Tapi kalau yang dari sana, yakin aja sama orang. Itulah konsep iman ya sebenarnya. Itu konsep iman kan? Yakinlah akan ada hari akhirat. Yakinlah bahwa nanti akan ada kehidupan setelah mati. Yakinlah akan ada surga dan neraka. Buktinya mana? Al-Quran. Ini Quran nih mengatakan demikian. Kenapa kadang kita lebih yakin sama tulisan manusia daripada firman Allah dalam Al-Quran? Ya? Kenapa? Kadang tiket di WA itu lebih yakin kita daripada firman Allah. Why? Kenapa? Itu konsep iman loh. Ya. Jadi kita belajar bahwa meyakini itu, ya, itu adalah orang yang mudah meyakini sesuatu. Itu orang yang waras, orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi, manusia yang derajatnya lebih tinggi dan hidupnya akan lebih mudah. Kalau orang susah meyakini orang lain, susah percaya sama orang, sulit sekali hidupnya itu. Siapapun sulit untuk dia percaya. Udah, parkir saya dari hidup, ya, hidup sendiri saja, dan itu akan sangat sulit sekali. Jadi itu sedikit ibrahnya. Lalu kami berangkat dari Jakarta sampai ke Tokyo 7 jam. Itu perbedaan dengan Jakarta adalah 2 jam. Itu pada tanggal 21 hari Selasa. Sampai ke Tokyo itu adalah waktu Tokyo. Saya ingin kasih tahu secara waktu ya. Waktu Tokyo itu adalah jam 17 sama dengan jam 5. Jam 5 sore. Jadi saya sholat zuhur dan asar jamak takhir di Tokyo, Narita Airport. Sholat di sana jamak takhir. Setelah itu, setelah 3 jam transit di Tokyo, naik pesawat United Airlines punya Amerika. Kalau yang tadi punya Jepang, pesawat anak. Terbang selama 12 jam non-stop melewati benua Pasifik, non-stop itu di atas laut, sampai ke Houston. Saya berangkat hari Selasa tanggal 21 jam, udah mau maghrib waktu Tokyo. Sampai ke Houston, Texas setelah 12 jam sampai di sana hari Selasa tanggal 21 jam 3 siang.
Hari Selasa tanggal 21 juga hari yang sama, tapi waktunya surut lagi ke belakang. Jam 3 siang saya sampai. Saya sudah sholat maghrib, saya sudah sholat zuhur dan asar hari yang sama di Tokyo, sampai ke sana masih zuhur hari yang sama. Masih zuhur hari yang sama. Saya tanya, ini tanggal berapa hari ini? Ya. Ini masih tanggal 21 Ustaz. Hari Selasa, jam 3 betul? Ya, zuhur. Ini masih zuhur Ustaz. Udah sholat zuhur. Saya udah sholat zuhur dan asar, semuanya udah selesai. Di mana? Tokyo. Ya. Di sini masih zuhur Ustaz. Dan asar lagi. Apa hukumnya orang sholat pada hari itu di hari yang sama 2 kali di berbeda tempat? Ini kajian fikihnya. Ya. Apa hukumnya? Haruskah saya sholat lagi hari itu di Amerika? Atau sudah cukup hari, kan hari yang sama juga, ya, hari yang sama, tanggal yang sama, ya, cuma waktunya yang berbeda. Ini kajian fikihnya, ya, masuk kajian fikihnya, subhanallah, ya. Nah, kawan-kawanku yang dimuliakan Allah, di Houston itu ada masyarakat Muslim Indonesia itu sudah membeli gereja dari seorang pastor. Di Houston itu membeli gereja plus dengan rumah pasturnya, dengan tanah luas sekitar 2 hektar. Jadi dibeli dari pastur bersama dengan gereja-gerejanya sekalian. Kenapa? Itu sudah ditinggalkan oleh pasturnya dan jemaatnya juga sudah meninggalkan tempat itu. Jadi dijuallah itu kepada orang muslimin Indonesia, diberi nama Masjid Istiqlal Houston. Ya, Masjid Istiqlal Houston. Itu sudah berlangsung sekitar 5 tahun lebih, ya, masjid itu. Dan hari ini masjid itu dikelola oleh masyarakat Muslim Indonesia di Houston. Jamaahnya dari berbagai daerah, berbagai negeri, ya, bercampur muslimin dari Pakistan, dari Bangladesh, dari India, dari orang Arab, ya, banyak, ya. Kemudian dari orang Amerika juga sendiri juga banyak, ya. Dan di Houston alhamdulillah masjid itu banyak. Masjid itu banyak dan masjid boleh buat kubah. Jadi nampak masjidnya itu boleh nampak. Cuma azan saja yang belum diperbolehkan keluar. Tapi mau buat masjid semegah apapun silahkan. Dan masjid di sana harus dengan syarat tempat parkir yang cukup. Kalau masjid nggak punya tempat parkir yang cukup, tidak diizinkan untuk dijadikan tempat ibadah. Karena tempat ibadah di sana itu orang pergi ke situ adalah dengan bawa mobil semuanya. Jadi kalau nggak ada tempat parkir, sulit mereka pergi. Karena biasa ada yang pergi paling dekat itu 5 menit driving, ada yang juga sampai setengah jam driving untuk sampai ke tempat itu. Untuk sampai ke masjid. Dan alhamdulillah, walaupun kondisi masjid mereka datang harus dengan 30 menit, atau ada yang 1 jam datang ke masjid, atau yang paling dekat nanti 5 menit sampai ke masjid, ada yang juga mungkin jalan kaki karena dekat rumahnya, tapi masjid itu penuh. Masjid itu penuh. Itu yang menggembirakan. Masjid-masjid manapun kita pergi, kita mau driving 30 menit sampai ke masjid, sampai ke situ kita dapatkan masjid penuh. Kita pikir apakah orang sini tinggal dekat-dekat masjid? Enggak, sama dengan kita. 30 menit juga pergi ke masjid, 15 menit pergi ke masjid driving. 30 menit itu sudah sampai dekat ke Sigli, bahasa kita Jawa. Yang kantong tinggi gini, 50 menit karena jalan di sana lurus. Jadi di sana enggak diperhitungkan berapa jauh, tapi berapa lama berangkatnya. 13 menit, 15 menit, 30 menit. Tapi alhamdulillah mereka pergi ke masjid. Dan Jumat di sana bahkan sampai 2 kali sampai 3 kali Jumat. Di satu masjid ada 3 kali Jumat. Lego Jumat. Mana ada lego. Gimana buat di mana? Kiban cara masjid na lego. Ya. Di sana Jumat ada sampai 2 dan 3 kali. Jarang-jarang yang 1 kali Jumatnya. Artinya bahwa nanti diatur Jumat masuk misalkan jam 1 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 4, setengah 5 sudah azan asar. Jadi selama waktu zuhur itu ada Jumat gelombang pertama, yaitu khatib dan imam
khusus, kemudian Jumat gelombang kedua khatib dan imam yang berbeda, kemudian terus yang ketiga. Kenapa sampai begitu? Karena jumlah jamaah yang banyak mau pergi sholat di sebuah masjid tertentu di Amerika itu. Ya. Jadi yang keluar kerja misalkan jam 1, dia bisa pergi Jumat gelombang pertama. Nanti pulang jamaah ini masuk jamaah gelombang kedua dengan imam khatib yang berbeda juga. Nah, begitu. Jadi terus begitu. Ini sangat menggembirakan kita. Yang kita di sini cukup sekali Jumat semuanya selesai, di sana enggak cukup. Menunjukkan bahwa jumlah musliminnya banyak dan jumlah masjidnya justru belum mampu mengcover penuh daripada kebutuhan daripada muslimin kita di sana. Ini menunjukkan bahwa masjid akan bertambah terus, ya, akan bertambah terus karena kebutuhan terhadap jumlah daripada musliminnya semakin banyak, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, ini sangat menggembirakan. Nah, di Houston tersebut muslimin kita dari Indonesia termasuk banyak di sana, dan masjid yang dikelola itu masjid berfungsi untuk umum, dan ini menjadi pelajaran penting bagi muslimin dari luar negeri selain Indonesia. Di sana masjid-masjid banyak dikelola oleh orang Pakistan, India, orang Arab. Masing-masing mereka itu membawa tabiat budaya mereka sendiri. Kadang ada masjid yang kami pergi di Houston itu, masjid dikelola oleh orang Pakistan. Mereka pakai bahasa Pakistan, bahasa Urdu kadang. Jadi khatibnya khutbah pakai bahasa Urdu. Kita yang nggak paham ya sudahlah. Ya, paling nanti ada terjemahan setelah khutbah di akhir. Nah, kemudian di masjid lain orang Arab, dikelola oleh orang Arab. Khutbah Jumatnya kadang yang ini ya banyak ngomong pakai bahasa Arab. Nah, Indonesia masjidnya itu pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Indonesia. Jadi itu menjadikan orang-orang banyak pergi ke tempat itu. Kenapa? Mereka merasa itu adalah masjid mereka juga. Ya. Jadi terbuka untuk siapa saja. Imam boleh ada orang Arab, silakan jadi imam. Orang Afrika bisa jadi imam. Jadi imamnya dicampur, silakan. Semua muslimin yang punya capability untuk menjadi imam, silakan menjadi imam. Jadi mereka merasakan model masjid Indonesia yang berbeda. Masjid betul-betul terbuka untuk muslimin mana saja. Nah, ini salah satu contoh bagus di Masjid Istiqlal Houston yang dikelola oleh orang Indonesia di sana. Dan nampak mereka melihat orang Indonesia itu punya tabiat yang santun, nampak berbeda sekali dalam berbicara plus juga dalam mengelola masjid, santun sekali. Itu yang saya dapatkan langsung dari jamaah-jamaah yang sholat di Masjid Houston tersebut. Mereka mendapatkan beda. Masjid lain mungkin atau pengurus-pengurus lain nampak kasar, kemudian masjidnya dikelola nampak kotor. Tapi maaf ya, di WC-nya juga mungkin terbawa budaya di kampung mereka, nggak begitu bersih. Tapi walaupun sudah di Amerika sekalipun, tapi Indonesia masjidnya bersih, kemudian orangnya santun, dalam menegur juga santun, kemudian apa-apa saja yang pengumuman dibuat dikelolanya santun. Jadi ramah sekali. Nah, budaya ramah itu kita sadar itu budaya kita. Budaya ramah menghargai orang luar itu dengan bahasa yang santun. Kita menghargai orang asing itu kan merasa bangga kita jumpa dengan orang luar itu bangga, enggak benci sama orang luar, enggak. Itu tabiat kita loh. Itu berharga sekali untuk kita pahami itu. Ketika sampai di Amerika, orang Amerika asli sekalipun itu enggak bahasa kita yang sopan santun juga enggak ada gitu. Menyeduk nyuaki ke je hanai doa dah. Yang lagi nyawa sudah dua dah. Nyuaki ke maaf cakap urus kena lain cerita. Jadi nyuaki anak muda biasa macam ikut umum biasa. Why? Karena memang adat mereka enggak ada istilahnya berohaki warah kiblat. Itu enggak ada sopan santun sampai sehalus itu. Enggak boleh ngomong besar-besar di dalam masjid, tapi alhamdulillah di tempat kita itu terjaga dengan baik. Nah, kemudian ini perlu kawan-kawan mudah pahami. Jadi sopan santun di tempat kita itu mahal dan mewah ketika dilihat oleh orang lain di luar.
Jadi sikap sopan santun sudah menjadi adat kita, pelihara itu. Dan itu menjadi nilai istimewa dilihat orang ketika di luar. Itu perlu dipahami. Itu nilai plus kita itu. Ya. Sopan santun. Ya. Kemudian ada hal yang ingin kami sampaikan juga. Rata-rata masjid di sana khutbahnya modelnya seperti apa? Kan di sana juga khutbah pakai bahasa Inggris, ada bahasa Inggris atau bahasa Urdu orang India, begitu juga atau bahasa lain ya. Orang Fiji pakai bahasa Fiji. Nah, seperti apa model khutbahnya di sana? Ini sedikit berbagi. Khutbah Jumatnya mereka seperti apa? Nah, di sana udah menjadi adat di Amerika, begitu juga di Kanada. Itu imam ataupun khatib ceramah dulu atau menyampaikan kuliah dulu dalam bahasa Inggris atau bahasa Urdu sebelum khutbah asli. Khutbah asli disampaikan dalam bahasa Arab. Seperti ini misalkan, ini akan ada khatib naik nanti. Ini saat ini ngomong dulu, jamaah sedang datang, itu ceramah pakai bahasa Inggris atau bahasa Urdu atau bahasa India, terserah begitu. Ceramah dulu. Ceramah, jadi ada orang yang datang masuk atau yang lebih duluan datang dengan ceramah. Berapa? Sampai kadang 15 menit atau 20 menit. Ceramah pakai bahasa Inggris. Nanti setelah ceramah usai, ya, kemudian yang mau sholat Jumat juga sudah sampai semuanya, baru khatib naik mimbar membaca khutbah dalam bahasa Arab, rukun khutbah, duduk, kemudian baca rukun khutbah, berdoa. Setelah itu selesai khutbah dalam bahasa Arab, baru mulai sholat. Itu kami lihat kondisi seperti itu ya di Amerika dan juga di Kanada, itu ada juga seperti itu terjadi. Ini hanya untuk berbagi kisah ya, ada seperti itu. Jadi jangan heran kalau misalkan ada melihat variasi khutbah seperti itu secara hukum fikihnya adalah sah dan sama aja. Nah. Kemudian kami berpindah dari Houston menuju ke Chicago, ke Atlanta. Atlanta ataupun state-nya bernama Georgia. Jadi Amerika itu punya 50 state. 50 state sama dengan 50 provinsi. Jadi di benderanya itu ada bintang, itu jumlahnya 50. Itu tandanya ada 50 state. Jadi haidafainan, lutanan ya. Pernah dengar kota Atlanta? Atlanta itu adalah state namanya Georgia. Itu salah satu kota besarnya adalah Atlanta. Georgia ini ada hal yang unik. Kalau umat Islam di sana, orang Indonesia tidak begitu banyak. Tapi mereka ya ada komunitas di sana yang membuat acara dan mereka tidak punya masjid khusus. Jadi untuk acara bulan suci Ramadan, ya mereka menyewa hall. Ya, menyewa hall dan menyewa tempat di rumah untuk melaksanakan sholat bersama ataupun misalkan tadarus bersama dan juga kajian bersama di masjid, di rumah-rumah dan juga di hall. Nah, ada hal yang unik di Georgia itu. Memang secara umum di Amerika itu judi itu di mana-mana. Judi di mana-mana dan itu sudah bagian habit kehidupan orang Amerika itu dengan berjudi, beli nomor, buntutkah macam-macam namanya, lotre itu sudah habit orang Amerika, khususnya yang sudah pensiun, yang sudah tua-tua itu paling banyak beli lotre itu. Pom bensin di Amerika, menurut pengakuan kawan-kawan di Amerika, mereka lebih banyak laba jual judi lotre itu ketimbang daripada laba minyak. Pom bensin. Jadi pom bensin itu kan ada minimarketnya. Semua pom bensin ada minimarketnya. Kalau kita kadang ada, kadang enggak. Di sana semua ada. Semua pom bensin ada minimarketnya. Nah, di minimarket itu mesti ada lotre. Wajib bahasanya. Lagi kawajibna, ya. Nah, itu paling banyak orang beli lotre judi itu di pom bensin itu. Katanya laba lotre di pom bensin itu, yang punya pom bensin lebih laba lotrenya daripada laba minyak daripada laba minyak yang mereka jualan. Saya tuh terperanjat memang. Memang begitu Ustaz katanya. Ya. Begitu adanya. Dan kita isi bensin di sana harus isi sendiri.
Jadi bayar sendiri pakai kartu, isi sendiri. Kita di sini menyatanya di sini, oga, kiwan bang, na barcode. Itanya barcode pi bungai ron. Yang kai tempoh lo, ya tanya duduk santai kemudian jok barcode ibuh lo, paduk dek abe, warto ibe bang, jok warto santai jak lo, cukup lagi boh ni. Ini hana boh punya gerotron berlepi aja, mesin lepi muka turun isi minyak sendiri, enggak mau isi minyak, ya udah enggak ada yang isi minyak. Pokoknya semuanya sendiri. Jadi pom bensin kita luar biasa di sini. Jadi banyaklah bersyukur kepada kawan-kawan yang mau kerja di pom bensin, servis kita ya, balik peng lom ide. Hana itulah balik peng ya. Ya, boleh balik peng ke mau cash, maka pergi ke sana ke tempat ke minimarket yang jaganya itu di minimarket itu satu orang cuma. Nah di Georgia itu yang mau saya kasih tahu, lotre di sana itu memang dibuka dan dikelola oleh pemerintah Georgia. State Georgia itu yang mengelola lotre judinya mendung. Nyan adalah buat Nanggro State Georgia. Ya, bahasa haji provinsinya memang pemerintah haji yang pembelo lotre. Ya. Yang pengut rakyat pemerintah roh. Ya. Nanti hasil daripada lotre itu kan labanya banyak. Karena yang dikasih hadiah satu orang yang rugo merjuta orang. Ya, kemana ini? Buat judi kemana? Buat judi kan kasih hari ini penarikan nomor sekian. Kaitan udah masuk duit, dilihat berapa dalam satu pekan. Oh sudah masuk 10 miliar. Kasih hadiah 2 miliar saja untuk orang yang dipilih soalnya hijau. Ya orang senang deh. Nanti orang senang kan. Oh dapat undian 1 miliar, 2 miliar. Yang lama 7 miliar kaitan lam. Udah masuk 7 miliar udah masuk dalam kantong. Ya dikasih 2 miliar. Nanti orang tambah semangat lagi, beli lagi jadi 20 miliar bulan depan. Untuk terus begitulah. Ya, yumanihim ya, menjadikan mereka berangan-angan panjang begitu. Judi kan begitu. Nah, pemerintah Georgia uniknya apa yang mereka buat? Laba daripada menipu rakyat mereka itu dijadikan sebagai beasiswa. Nah, mana? Dijadikan sebagai beasiswa. Untuk siapa? Untuk mahasiswa S1 di state Georgia. Jadi state mereka saja gitu. Di luar state itu, di Amerika S1 itu mahal sekali. Walaupun orang Amerika sendiri, itu biayanya mahal. Apalagi orang non Amerika. Jadi kuliah di Amerika itu kalau kita kuliah di sana, itu betul-betul biayanya besar. Orang Amerika sendiri mengakui bahwa biayanya besar. Ya, walaupun mereka bisa pinjam dari pemerintah, mereka ada loan diberikan oleh pemerintah untuk mahasiswa S1. Orang tuanya nggak sanggup membiayai, kita boleh pinjaman dari negara. Tapi pinjaman dari negara untuk kuliah S1 itu harus dibayar nanti. Kapan? Setelah selesai kuliah bayar. Bayar dengan bekerja. Jadi yang selesai S1 bekerja. Demi apa? Bayar beasiswa yang mereka ambil dari negara. Jadi untuk ngambil S2 mikir-mikir dulu. Udah cok S2, S1 mentangnya ke anak sebaya loh, ya. Akhirnya anak-anak di sana mereka terjerat dengan utang dengan negaranya, bekerja demi melunasi hutang dengan negara yang harus mereka bayar. Kalian di sini kuliah berapa hutang kalian? Yang hutang siapa? Urang ci hutang, ya. Kalian santai-santai aja. Ya, di sana orang tua nggak mau berutang demi anaknya, nggak mau. Jadi anaknya mau kuliah, orang tua tidak sanggup, udah bayar sendiri. Bayar sendiri kuliahmu dengan cara apa? Ambil hutang dari negara atas nama dia sendiri. Setelah selesai kuliah nanti bayar sendiri. Jadi kerja culah calo, kecuah kecawi demi apa? Selesaikan hutang yang sudah diambil dari negara. Jadi mau tidak mau setelah S1 langsung bekerja. Hana bekerja, hanangan pada bayi hutang. Tapi di Georgia ini S1 mahasiswanya free semua. Enggak perlu bayar. Kok bisa? Peng loteri benar. Yang katuha-tuha, yang kahana mau jale, jak boh peng jadi ambil duit pensiun, blow loteri ti malam jenguk le, na genang bahana.
yang mendung kali pengot urun Tuhan yang kapentiu ni anak boleh yang lina grow icok pengen diambil uang itu untuk menyekolahkan, untuk membiayai anak-anak di sana yang S1. Jadi muncul pertanyaan di Georgia, Ustaz, apa hukum anak kami kuliah S1 di sini? Itu jawab lagi. Apa hukumnya Ustaz? Anak kami S1 kuliah di Georgia State ini. Ya, apa hukumnya Ustaz ni? Mempeganya lu jawab pertanyaannya baru ni pindah ke state lain lalu. Nah, jadi begitu kisahnya. Itu enggak ada di state-state yang lain. Nah, ya, itu di state Georgia selama alhamdulillah 5 hari kami di sana. Nah, berpindah kemudian kami ke Chicago, ya. Chicago, Illinois dan Milwaukee, 2 kota. Ya, kami pergi ada 3 kota. Kami pergi ada Chicago, Milwaukee dan juga ke kota DeKalb. Nah, di Chicago tersebut juga orang Indonesia belum memiliki masjid. Jadi tempatnya adalah mereka sewa tempat ataupun kajian dibuat di KJRI, ada KJRI di Chicago. Kemudian juga di rumah-rumah, jadi door to door ada rumah yang agak besar dijadikan sebagai tempat kajian selama bulan suci Ramadan. Nah, mereka sangat membutuhkan adanya kajian kajian keislaman yang itu memang kebutuhan rohani daripada masyarakat kita di sana. Tingkat mereka datang hadir di tempat kajian, di tempat belajar tentang agama, itu sudah sangat syukur sekali. Mereka datang kadang 2 jam. Ada yang langsung bilang, Ustaz, saya datang ke tempat ini itu 2 jam driving. Jadi drive selama 2 jam sampai ke tempat kajian itu. Jadi sangat luar biasa. Kebutuhan terhadap agama itu betul-betul sangat dibutuhkan oleh saudara kita di sana. Apalagi ada yang mampu menjelaskan dalam bahasa Indonesia, karena memang yang datang ke sana umurnya sudah memang dari awal datang dari sini, itu sentuhan bahasa Indonesia, sentuhan bahasa mereka sendiri itu akan sangat mengena di hati mereka. Tapi kalau bicara dengan anak muda di sana, itu harus pakai bahasa Inggris. Ya, harus pakai bahasa Inggris. Apa begitu juga dengan orang lain. Maka kami pesankan kepada kawan-kawan muda, kalian bahasa Inggris itu perlu dan wajib kalian kuasai. Mau berdakwah atau bekerja sekalipun itu sangat dibutuhkan. Di sana bekerja dengan IELTS 3,5 itu bisa bekerja di sana. Jadi bahasa Inggris yang rendah sekalipun itu sangat dibutuhkan untuk bekerja di sana kalau ada dibuka tawaran kerja di sana. Jadi wajib bahasa Inggris bagi kalian-kalian yang milenial. Jangan pakai bahasa Inggris cuma sekedar di sosmed aja, tapi kuasai bahasa Inggris itu. Ambil kebanyakan kemudahan dari YouTube dan yang lain untuk belajar bahasa Inggris dan aplikasi bahasa Inggris. Sekian, terima kasih. Kita sambung lain waktu dan kesempatan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.